Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Reina Amanda Fatmawati, NIM 11, beserta dua teman kita, ada Mbak Indrianti, NIM 05, dan Mbak Selviana, NIM 14. Pada kesempatan kali ini, akan memaparkan materi mengenai hakikat pembelajaran IPS di SD atau MI. Mengapa materi ini perlu kita bahas? Karena sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS di SD ataupun MI, tentu kita harus tahu lebih dulu tentang mengapa pembelajaran IPS itu ada dan apa tujuannya, apa manfaatnya, seperti itu. Nanti apabila dari penjelasan kami ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan melalui WA Group. Terima kasih. Pengertian IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial terjemahan dari Social Studies yang dapat diartikan sebagai kajian tentang masyarakat. Lalu dikembangkan oleh P. Mathias menjadi The Study of Man in Society, dikembangkan lagi menjadi The Study of Man in Society in the Past, Present, and Future. Objek kajian IPS ini merupakan manusia beserta aktivitasnya, termasuk dasar karakter sosial, perbandingan ragam ras dan suku bangsa, dan juga lingkungan hidup. Ada juga pendapat dari Sapria. Sapria mengatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran di tingkat SD atau MI dan menengah atau sebuah program di perguruan tinggi yang identik dengan social studies ini yang ada di kurikulum negaranya, seperti misalnya ada di Amerika Serikat. Nah, IPS di tingkat sekolah memiliki perbedaan makna disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. IPS, nama IPS ini dapat berdiri sendiri dan juga dapat gabungan dari beberapa pelajaran atau disiplin. Ada juga yang berarti program pengajaran. Ada juga pendapat dari Muhammad Numan Sumantri yang menyatakan bahwa IPS merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin lainnya yang selain itu juga masalah sosial yang terkait diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah ataupun psikologis yang memiliki tujuan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Untuk sekolah dasar itu sendiri, IPS merupakan perpaduan antara pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, dan sosiologi. Jadi IPS ini bukan ilmu-ilmu yang diartikan sebagai seluruh bidang ilmu, tetapi IPS ini merupakan disiplin ilmu yang bukan disiplin ilmu yang terpisah, tapi merupakan sebuah wadah yang menaungi disiplin ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan mengenai kajian tentang masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan sosial di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang IPS ini yang tersusun dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Pendidikan dan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan secara etimologis, pendidikan berasal dari kata pedagogi. Istilah ini biasa diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Menurut John Stuart Mill, mengatakan bahwa pendidikan meliputi segala sesuatu yang dikerjakan seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dirinya dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.
Sementara itu, menurut Edgar Dely, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan lewat bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah ataupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa memainkan peran di berbagai lingkungan hidup tetap untuk masa mendatang. Sementara itu, pembelajaran menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 2003, pembelajaran merupakan proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajarnya berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang. Yang pertama adalah guru dan yang kedua adalah siswa. Guru merupakan sebagai pengajar atau mengajar, sementara siswa adalah pihak yang belajar. Kedua perilaku ini tidak dapat lepas dari bahan pelajaran, yaitu guru dan siswa. Ini tidak bisa lepas dari bahan pelajaran. Pembelajaran merupakan kondisi yang terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang supaya bisa belajar dengan baik, sehingga pembelajaran ini itu berfokus pada dua kegiatan, yaitu yang pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku lewat belajar, dan yang kedua, bagaimana orang melakukan penyampaian ilmu melalui kegiatan mengajar. Maka dari itu, pembelajaran adalah tingkat eksternal dari belajar, sedangkan belajar merupakan tindakan internal dari pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan usaha yang disengaja untuk menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan kondisi yang terencana yang untuk merangsang seseorang untuk belajar, dan orang yang menerima dengan cara menyampaikan ilmu, kemudian orang yang menerima ilmu tersebut diharapkan melakukan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar itu sendiri. Jadi, pembelajaran itu diharapkan dapat merubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya mengenai hakikat IPS itu sendiri, di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, IPS sebagai transmisi kewarganegaraan atau Social Studies as Citizenship Transmission. Yang kedua, IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial atau Social Studies as Social Science. Yang ketiga, IPS sebagai pendidikan reflektif atau Social Studies as Reflective Inquiry. Yang keempat, IPS sebagai kritik kehidupan sosial atau Social Studies as Social Criticism. Dan yang terakhir adalah IPS sebagai pengembangan pribadi individu atau Social Studies as Personal Development of Individu. Hakikat yang pertama adalah IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Ini artinya IPS sebagai suatu program pendidikan itu dapat difungsikan untuk melestarikan kebudayaan sebuah bangsa. Nah, melalui program citizenship transmission ini kita bisa mentransmisikan atau menyalurkan nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Nah, ini biasanya sering ditemui di mata pelajaran sejarah. Misalnya kita sedang mengulas tentang materi kemerdekaan Indonesia. Dari situ kita bisa membagikan nilai-nilai positif kepada peserta didik seperti perjuangan pahlawan, sikap nasionalismenya seperti apa, kemudian sikap rela berkorbannya, pantang menyerah, seperti itu. Nah, agar transmisi ini, proses transmisi atau pengiriman nilai-nilai ini tidak melenceng, tidak terjadi konspirasi, maka dari itu kemudian IPS ini dilembagakan, atau artinya IPS ini kemudian diajarkan di dalam pendidikan formal yang sudah ada kurikulumnya. Yang kedua, hakikat IPS itu sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana yang udah kita ketahui bahwasanya IPS itu kan isinya materi-materi dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Nah,
Mengapa demikian? Kenapa harus dibungkus di dalam IPS? Itu karena disesuaikan dengan kondisi psikologi siswa, di mana siswa SD atau MI itu kan cenderung pemikirannya masih umum, masih global sekali, dan kalau misal kita dorong untuk berpikir secara spesifik itu belum bisa atau tidak semuanya bisa mengikuti. Maka dari itu ada baiknya ilmu-ilmu sosial itu disajikan secara terpadu di dalam IPS itu tadi. Nah, tapi memang sebenarnya banyak sekali perdebatan antara ahli-ahli ilmu sosial. Ada yang mengatakan kalau ya IPS itu baiknya dipelajari masing-masing, ekonomi sendiri, sosiologi sendiri, sejarah sendiri. Kenapa? Karena dengan demikian itu nanti para pemuda atau peserta didik itu bisa memandang dunia melalui kacamata para ahli ilmu sosial itu tadi. Tapi kan kembali lagi kalau bahwasanya pendidikan itu nggak melulu soal materi atau ilmu apa yang sudah kita transfer atau kita sampaikan, tetapi juga mengenai penanaman nilai-nilai pada diri peserta didik. Jadi tadi lebih baik kalau untuk jenjang SDMI itu dan sekolah menengah pertama juga ilmu-ilmu sosial itu disajikan secara terpadu. Selanjutnya yang ketiga, hakikat IPS sebagai pendidikan reflektif. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan reflektif itu tidak hanya tentang bagaimana kita berhasil mentransfer ilmu pengetahuan dan juga nilai secara akumulatif kepada peserta didik, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk kehidupan peserta didik di masa yang akan mendatang. Jadi menurut John Dewey itu dia mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum di sekolah itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga minat dari peserta didik itu. Jadi di sini kita tidak harus mentransfer materi secara cuma-cuma, harus semua tahu, harus semua paham, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa menyiapkan peserta didik ini supaya kehidupannya kelak itu berjalan efektif. Saya sendiri juga agak bingung ketika melihat materi kelas 5 SD itu sudah dijelaskan mengenai perseroan terbatas, persekutuan komanditer, kemudian ada firma. Mungkin kalau dilihat dari segi pengetahuan itu baik untuk menambah wawasan mereka. Tapi kalau dilihat dari segi fungsi, apakah materi yang demikian ini sebenarnya sudah urgent dan diperlukan untuk anak seusia kelas 5 SD? Saya juga kurang yakin. Oke, kembali ke pendidikan reflektif. Jadi arah pendidikan reflektif ini sebenarnya tentang bagaimana kita bisa menyiapkan peserta didik sebagai warga negara yang nggak cuma hafal materi saja, tapi juga bisa melakukan pengambilan keputusan dengan baik di lingkungan sosialnya. Yang keempat adalah IPS sebagai kritik kehidupan sosial atau Social Studies as Social Criticism. Jadi di sini IPS itu juga bisa dijadikan sebagai media untuk mengembangkan kekritisan siswa, tapi mungkin kegiatan seperti ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena alasannya yang pertama agak susah. Maksudnya daya kritis siswa itu kan untuk jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah itu masih terbatas, apalagi kalau di kelas rendah. Kemudian mungkin juga akan menimbulkan pro kontra, takut salah bicara atau seperti apa. Kemudian IPS sebagai kritik kehidupan sosial ini tujuannya untuk selain mengembangkan pengetahuan, tapi juga bagaimana kita bisa melatih siswa untuk mengemukakan pendapat. Caranya misal dengan merangsang siswa untuk menanggapi kasus-kasus kontroversial yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya tentang ada berita korupsi, itu pendapat kamu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah IPS sebagai pengembangan pribadi individu atau Social Studies as Personal Development of Individu. Jadi melalui pendidikan IPS ini diharapkan kepribadian peserta didik itu nantinya bisa berkembang secara bertahap.
Setidaknya ketika mengikuti pembelajaran atau pendidikan IPS, peserta didik itu sudah dibekali dengan keterampilan sosial. Nah, kan selain itu di pelajaran IPS atau mungkin untuk K13 sekarang ini di semua mata pelajaran, yaitu kan yang dikembangkan tidak hanya pengetahuan tapi juga aspek keterampilan, sikap, nilai, semuanya harus ditransfer secara seimbang. Jadi tujuannya supaya kelak peserta didik itu bisa menjadi manusia yang baik di lingkungan sekitarnya dan bisa dijadikan contoh untuk orang lain. Lalu kenapa kok IPS itu diajarkan? Apa tujuannya? Jadi yang pertama, tujuan dari pengajaran IPS itu sendiri adalah supaya peserta didik bisa memahami konsep yang berkaitan dengan kehidupan lingkungan dan masyarakat. Jadi kan pembelajaran IPS itu materinya dimulai dari lingkup terkecil, misalnya keluarga, kemudian menuju lingkup yang lebih luas. Nah, dengan demikian diharapkan peserta didik itu paham tentang konsep di lingkungan dan masyarakat, minimal di lingkungan yang paling dekat dengan dia. Yang kedua adalah supaya peserta didik bisa menguasai kemampuan dasar. Kemampuan dasar apa? Misalnya berpikir kritis dan logis, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemudian bisa menguasai keterampilan sosial yang nantinya bisa mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, supaya peserta didik itu bisa memiliki tanggung jawab dan juga kesadaran akan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kita kan lahir sebagai manusia, itu sebagai makhluk individu, tapi kita juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial, di mana untuk menjalankan hidup kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu, supaya peserta didik bisa berinteraksi dengan baik, bisa memanusiakan manusia, jadi pendidikan IPS itu dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah supaya peserta didik bisa menguasai kemampuan untuk komunikasi, kemampuan kerjasama, lalu kemampuan dalam berkompetisi di masyarakat global yang majemuk, entah di lingkungan lokal, nasional, ataupun nanti internasional. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan IPS di SD atau MI. IPS merupakan gabungan dari beberapa ilmu sosial, misalnya geografi, sosiologi, antropologi, sejarah. Dalam karakteristik ini, IPS berbeda dengan studi lainnya. Nah, berikut ini karakteristik pendidikan IPS berdasarkan materi IPS dan strategi pengajaran pembelajaran IPS di SD atau MI. Antara lain, yang pertama, materi IPS. Dalam materi IPS ini terjadi interaksi antara individu dengan masyarakat. Dalam materi IPS ini kita dapat lihat dari sumber materi IPS. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari anak sekitarnya. Misalnya dapat dilihat dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun masyarakat luas lainnya. Yang kedua yaitu dilihat dari kehidupan masyarakat, misalnya dari kegiatan perekonomian, keagamaan, pendidikan, dan mata pencaharian. Dan yang ketiga yaitu dilihat dari lingkungan dan budaya. Budaya di Indonesia sangatlah luas dan beragam. Dari itu kita dapat lihat lingkup dari yang terdekat maupun yang terjauh. Dan yang terakhir yaitu kita dapat melihat kehidupan masa lampau. Misalnya kita dapat mengetahui pengertian dari sejarah, kemudian dapat mengetahui apa itu praaksara, dan dapat mengenal tokoh-tokoh dan kejadian yang luar biasa. Misalnya yaitu gerakan G30 SPKI dan konferensi meja bundar. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu strategi pengajaran pembelajaran IPS di SD atau MI. Dalam strategi ini kita bisa menggunakan beberapa tradisi, bisa berasal dari keluarga, tetangga, masyarakat, maupun lingkungan luas lainnya.
Nah, dalam tipe strategi ini menggunakan konsep strategi yang berasal dari lingkungan terdekat. Apabila kita sudah melakukan dalam lingkungan terdekat, kita bisa keluar dan bisa mengembangkan kemampuan di lingkungan yang lebih luas lagi. Sekian dari kami, apabila ada salah atau kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.